Apa yang terjadi ketika obsesi terhadap sosok gaib berubah jadi tindakan yang sangat mengerikan? Seorang remaja yang pendiam tiba-tiba saja berubah menjadi pelaku tindakan penghilangan nyawa. Dia mengaku sudah lama punya keinginan untuk melakukan hal keji tersebut. Dendam, kesepian, dan trauma yang dipendam terlalu lama akhirnya berujung pada tragedi. Gambar-gambar ganjil dan pengakuan mengejutkan mengungkap kisah kelam di balik tindakan pelaku. Bagaimana sosok Slenderman akhirnya menginspirasi seorang melakukan hal yang di luar nalar? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Gara-gara terobsesi dan ingin memberikan tumbal ke sosok makhluk gaib, dua orang anak berusia 12 tahun tega menganiaya teman mereka menggunakan sajam. Korban diajak bermain ke sebuah hutan, kemudian kedua orang pelaku menghujamkan sajam berkali-kali ke tubuh korban. Dan saat itu, korban ditinggalkan di hutan dengan kondisi kritis. Beruntung korban selamat. Dia merangkak keluar dari hutan tersebut dan berhasil mendapatkan pertolongan medis. Kedua pelaku kemudian berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Waktu ditanya, para pelaku sama sekali tidak merasa bersalah. Mereka berkata mereka ingin menjadikan korban sebagai sebuah tumbal untuk sosok makhluk gaib yang menjadi penunggu hutan. Sosok itu adalah Slenderman. Buat teman-teman yang belum tahu, Slenderman adalah makhluk fiktif yang digambarkan sebagai sosok bertubuh tinggi, kurus, mengenakan setelan jas, dan mukanya rata. Dia dipercaya sebagai sosok menunggu hutan atau tempat terbengkalai dan mengincar anak-anak yang masuk ke daerah kekuasaannya. Sosok Slenderman mulai viral di tahun 2009 ketika ada seorang yang posting foto segerombolan anak yang sedang dikejar oleh sosok Slenderman ini. Orang yang memposting foto tersebut menjelaskan kalau sebenarnya foto Slenderman itu adalah hasil editan dan tidak nyata. Tapi akhirnya banyak orang tua yang menjadikan Slenderman sebagai semacam cara untuk mengajarkan anak-anak mereka supaya tidak sembarangan masuk ke hutan atau tempat-tempat sepi lainnya. Saking terkenalnya cerita Slenderman, malah banyak yang kemudian mengagumi bahkan terobsesi pada sosok tersebut. Contohnya, dua pelaku tindak percobaan penghilangan nyawa yang saya ceritakan tadi. Selain kasus tersebut, juga ada kasus tindak pidana lain yang disebabkan pelakunya terobsesi pada tokoh fiksi. Pada kasus yang akan saya ceritakan ini, sayangnya korban tidak seberuntung kasus pertama. Setelah pelaku diinterogasi oleh pihak berwenang, terungkaplah fakta yang sangat tragis. Pelaku ini adalah korban dari tindak pidana lain yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Berikut adalah hasil penyidikan pihak yang berwenang. Pelaku ini kita sebut saja namanya Ana, dia anak perempuan usianya 16 tahun. Orang tua Ana sudah bercerai dan sekarang Ana tinggal bersama ayah, ibu tiri dan juga adik tirinya. Adik tirinya Ana ini masih berusia sekitar 7 tahun. Ana dikenal sebagai anak yang pendiam dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga sekitarnya. Ana lebih suka menyendiri di kamar dan bermain di media sosial. Di media sosialnya ini, Ana bergabung dalam satu komunitas yang suka membagikan cerita horor ataupun thriller. Di komunitas ini, Ana diketahui sangat aktif mengirim post dan juga mengobrol dengan anggota-anggota grup yang lain. Mungkin dengan bertukar cerita menyeramkan dengan teman-teman online-nya, Ana merasa bisa rehat sejenak dari kehidupan nyatanya. Ana bahkan merasa lebih nyaman berinteraksi dengan mereka daripada dengan keluarganya sendiri. Apalagi dengan ayahnya, karena ayahnya Ana ini terkenal punya sikap yang cukup keras dalam mendidik anak. Ayahnya Ana sering hukum kalau anak gadisnya ini membuat kesalahan sekecil apapun. Kesehariannya ini membuat Ana merasa kesal, seringkali dia kecapean dengan hidupnya. Sampai suatu hari, Ana melakukan hal yang sangat mengerikan. Waktu itu Ana baru aja pulang sekolah. Saat sampai di rumah, Ana melihat adik tirinya, kita sebut saja namanya Mia, sedang bermain bersama temannya, kita sebut saja nama temannya ini Santi. Ana awalnya nggak mempedulikan mereka berdua. Ana langsung masuk kamarnya untuk istirahat.
Kurang lebih 1 jam kemudian, Ana keluar kamar dan melihat Santi sedang bermain sendirian. Sementara Mia pergi keluar. Entah kenapa tiba-tiba aja muncul semacam dorongan dalam diri Ana untuk menghilangkan nyawanya Santi. Dia datengin Santi pelan-pelan dan dia merasakan keinginan kuat untuk mencengkram lehernya Santi. Tapi saat itu Ana sadar, dia langsung pergi ke kamar mandi untuk mengalihkan pikirannya sekaligus dia membersihkan badannya. Tapi di kamar mandi, keinginan untuk melenyapkan nyawa Santi justru semakin kuat. Ana keluar dari kamar mandi, dia lihat Santi masih sendirian bermain. Dengan akal liciknya Ana, dia pura-pura minta tolong Santi untuk mengambil mainan milik Mia di dalam kamar mandi. Santi mengiyakan ajakan Ana, dia ikut masuk kamar mandi tanpa ada perasaan curiga sedikit pun. Karena di matanya Santi, Ana itu adalah kakak dari teman bermainnya. Di kamar mandi, Ana berkata dia kesulitan mengambil mainannya Mia karena mainan tersebut ada di dalam bak penampung air mandi. Ana bilang nih ke si Santi, nanti kakak angkat tubuh kamu ke dalam. Kamu tolong ambilkan mainannya Mia ya. Gak usah takut, kakak gak bakal lepasin kamu. Tanpa merasa curiga, Santi langsung buka pakaian bagian bawahnya dan biarkan Ana menggendong tubuhnya. Dan saat itulah Ana memasukkan tubuh Santi ke dalam bak dan dengan cepat dia mencengkram lehernya Santi sekuat tenaga. Udah pasti Santi mencoba berontak, tapi Ana menarik rambutnya Santi dan menamkan tubuh Santi semakin dalam ke dalam bak penampungan air mandi. Santi terus meronta-ronta di sela-sela tersedak air. Dia terus memohon agar dilepaskan, tapi Ana malah membekap mulutnya Santi. Jadi saat tenggelam, air itu akan masuk ke dalam saluran napas. Ini menyebabkan tenggorokan menjadi kaku dan terjadilah sesak napas. Kalau kekakuan pada tenggorokan ini mulai hilang, air akan mulai masuk ke dalam paru-paru. Terjadilah gangguan pertukaran oksigen dan organ penting mengalami kerusakan karena kekurangan oksigen. Air yang ada dalam bak mandi rumah Ana adalah air tawar. Air yang diserap ke dalam pembuluh menyebabkan cairan tubuh ini menjadi encer. Kadar garam dalam cairan tubuh akan menurun drastis sehingga cairan dalam pembuluh bocor ke organ-organ penting seperti paru, otak, dan juga ginjal. Gara-gara ini teman-teman, air tawar yang masuk ke saluran napas jauh lebih berbahaya daripada air asin atau air laut. Karena saat itu Santi mencoba berteriak, dia berontak. Ana memasukkan jarinya ke dalam mulutnya Santi. Santi berusaha melawan dan coba gigit jarinya Ana, tapi Ana malah mendorong jarinya lebih dalam sampai menyumbat tenggorokannya Santi. Dan gak lama kemudian tubuh Santi pun lemas dan tidak bergerak lagi. Melihat Santi sudah gak bergerak, Ana keluar dari kamar mandi untuk mengambil ponselnya. Bukan untuk minta pertolongan teman-teman, karena saat itu Ana ingin memotret jasadnya Santi untuk kenang-kenangan. Ana sempat berpapasan dengan Mia yang menanyakan, "Kak, Santi di mana?" Dan dengan tenang Ana bilang, "Oh, Santi udah pulang kok tadi." Dan seakan-akan kejadian di kamar mandi itu adalah hal yang sangat biasa buat Ana. Setelah berhasil mengalihkan perhatiannya Mia, Ana cepat-cepat masuk kamar mandi dan memotret jasadnya Santi. Ana keluarkan jasad Santi dari bak dan saat itu ada cairan tubuh warna merah bercampur busa keluar dari mulut dan juga hidungnya Santi. Ana mencoba membersihkan hidung dan mulut Santi. Teman-teman, lemas akibat kekurangan oksigen terjadi dalam beberapa tahap. Fase pertama adalah fase di mana tubuh mencoba meningkatkan laju napas. Orang akan bernapas lebih cepat, lebih dalam, dan lendir yang ada dalam saluran napas akan teraduk-aduk. Selain itu juga terjadi peningkatan tensi sehingga pembuluh halus seperti yang ada di saluran napas akan pecah. Ini yang menyebabkan cairan tubuh dan busa bercampur lalu akan keluar dari hidung dan juga mulut. Fase kedua adalah ketika otot pernapasan mulai lelah sehingga terjadi henti napas. Pada fase ini otot-otot tubuh juga akan mulai lemas, termasuk otot pada kandung kemih dan juga pada anus. Jika ada urin atau kotoran yang tertahan, maka akan keluar. Ini sebabnya pada korban yang karena kekurangan oksigen sering ditemukan urin dan kotoran di baju bagian bawahnya. Kemudian akan masuk ke fase terminal. Napas, nadi, dan tensi itu semakin melemah. Organ-organ semakin jauh mengalami kerusakan. Nah, di fase akhir itu adalah fase kerusakan otak. Udah gak ada lagi nih aktivitas napas, nadi, dan pupil mata akan melebar secara permanen. Setelah merasa tubuh Santi cukup bersih, Ana masukkan tubuh Santi ke sebuah ember yang berukuran besar. Ana menutupi ember itu dengan spray, dia sembunyikan dari kamar mandi dan dia kunci pintunya. Di rumah itu teman-teman sebenarnya ada ibu tirinya Ana. Tapi saat itu ibu tiri Ana nggak tahu ada jasad tidak bernyawa anak tetangganya di dalam kamar mandi.
Ibu Ana kemudian pergi ke pasar dan minta Ana menjaga rumah. Setelah ibu tiri Ana pergi, Ana membawa jasad Santi ke kamarnya. Dia sumpah mulut Santi dengan tisu untuk menutup jalan napasnya dan benar-benar memastikan kalau Santi sudah meregang nyawa. Setelah itu Ana mengambil spray, dia bungkuslah tubuhnya Santi. Ana masukkan tubuh Santi yang sudah dia bungkus ke dalam lemari pakaiannya. Dengan tenang, Ana menutupi tubuh Santi dengan pakaian-pakaian yang dia gantung, dan setelah itu Ana beristirahat di kamarnya dan memikirkan bagaimana caranya dia membuang jasadnya Santi. Ana sama sekali gak merasa takut apalagi bersalah. Sambil bersantai di kamarnya, Ana mainan HP. Nah, di situ dia kirimkanlah foto jasadnya Santi ke salah seorang temannya. Dia tulis, gadis ini benar-benar sudah tidak bernyawa. Sudah saya tenggelamkan dia. Tiba-tiba Ana mendengar ada suara ribut-ribut dari luar kamarnya. Dia keluar kamar dan lihat ternyata banyak tetangga yang sedang berkumpul di ruang tamu rumahnya. Tujuan mereka untuk mencari keberadaan Santi yang belum juga pulang. Salah satunya adalah orang tua Santi yang cemas dengan keberadaan anak mereka. Karena setahu mereka, Santi ini sempat pamitan untuk pergi main ke rumahnya Mia. Dan saat itu Mia juga menjawab kalau Santi tiba-tiba aja pulang tanpa pamitan. Para warga gak curiga dan lanjut mencari Santi ke rumah-rumah yang lain. Keesokan harinya Ana bolos sekolah untuk ketemu dengan pacarnya yang bernama Rio. Ketika bertemu dengan pacarnya ini, Ana bukannya manja-manjaan seperti yang biasa dia lakukan. Ana malah menceritakan ke Rio tentang dirinya yang sudah menghilangkan nyawanya Santi. Mendengar pengakuan Ana, Rio sebenarnya merasa sangat gak nyaman, dia merasa takut. Rio kaget, dia gak percaya kalau si Ana ini yang dikenal sebagai pacarnya yang manis bisa melakukan hal setega itu. Pelan-pelan Rio membujuk Ana untuk menyerahkan diri ke pihak yang berwenang. Karena memang apa yang dilakukan Ana ini sangat-sangat salah. Ana ini sempat kesal karena reaksi Rio gak seperti yang diharapkan. Ana berharap Rio itu akan kagum, akan memuji Ana, dan bahkan siapa tahu Rio bisa membantu Ana membuang jasadnya Santi. Tapi pada akhirnya Ana pun menuruti kata-kata Rio karena rasa sayang yang besar untuk si pacarnya ini. Setelah itu Ana mendatangi kantor pihak berwenang terdekat. Bisa dibayangkan teman-teman kagetnya pihak berwenang saat Ana dengan santai menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Pihak yang berwenang mengantar Ana kembali pulang ke rumah. Dan benar aja, mereka menemukan jasad Santi di dalam lemari pakaiannya Ana. Jasad Santi segera dibawa ke bagian forensik untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya robekan, memar, dan lecet di bibir Santi. Ada juga lecet dan memar pada wajah, pangkal lidah, sampai amandelnya Santi. Di leher Santi ada memar dan lecet berbentuk bulan sabit. Pola lukanya sesuai dengan kasus cekik. Di paru-paru Santi ditemukan adanya diatom. Diatom ini adalah ganggang air yang berukuran kecil. Diatom hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Pada korban yang ditemukan tidak bernyawa di air akan dilakukan pemeriksaan diatom. Tujuannya untuk menentukan apakah ketika masuk ke dalam air, korban masih bernapas atau sudah tidak bernapas. Kalau ditemukan diatom pada paru-paru, berarti korban masih bernapas ketika masuk ke dalam air. Dan inilah yang terjadi pada Santi. Hati orang tua Santi sangat hancur mengetahui anak mereka kehilangan nyawa dengan cara yang sangat mengenaskan. Orang tua Ana juga syok. Mereka gak menyangka Ana yang mereka kenal sebagai anak yang baik, yang pendiam, itu tega melakukan hal sekejam itu. Apalagi Ana kelihatan sangat tenang dan tidak merasa sudah melakukan hal yang salah. Tapi ternyata masih banyak hal mengejutkan lain yang kemudian terungkap melalui penyidikan. Pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan di kamarnya Ana. Di dalam kamarnya Ana mereka menemukan banyak sekali gambar serta tulisan yang sangat ganjil. Ada gambar yang gak wajar, seperti tubuh wanita yang terikat tali, anak dengan tatapan mata kosong, perempuan yang mengucurkan cairan merah dari matanya, dan juga ada gambar tokoh gaib Slenderman. Di dalam gambar-gambar tersebut juga ada curahan hati Ana tentang ayahnya yang kerap membuatnya sangat kesal. Ana ternyata menyimpan kebencian yang meluap-luap pada ayahnya. Dari pemeriksaan ponsel Ana diketahui kalau Ana ternyata gemar menonton film-film yang seharusnya belum boleh ditonton oleh anak-anak seusianya. Ternyata Ana juga sempat memposting status setelah melenyapkan nyawanya Santi. Ana menceritakan bagaimana warga mencari-cari Santi tanpa mengetahui kalau Santi yang sudah tidak bernyawa ada di dalam lemari pakaiannya.
Karena menyadari ada yang gak beres dengan kondisi kejiwaan Anna, pihak yang berwenang kemudian melakukan pemeriksaan psikiatri forensik terhadap Anna. Psikiatri forensik adalah cabang ilmu psikiatri atau kesehatan jiwa yang berfokus pada hubungan antara gangguan kejiwaan dan tindakan hukum. Pada kasus ini, psikiater atau dokter ahli kesehatan jiwa melakukan pemeriksaan ke pelaku. Tujuannya antara lain pertama, menentukan apakah pelaku ini punya masalah kejiwaan. Kemudian mengevaluasi apakah pelaku ini sadar akan konsekuensi dari tindakannya. Dari pemeriksaan tersebut terungkaplah fakta yang tidak kalah mengejutkannya. Ternyata Anna dalam keadaan hamil. Awalnya banyak yang mengira kalau Anna ini dihamili oleh pacarnya Rio, tapi ternyata tidak. Anna dihamili oleh salah seorang omnya. Omnya itu melakukan tindakan tidak senonoh kepada Anna. Tapi selama ini Anna nggak berani menceritakannya pada siapapun karena Anna merasa malu. Dan Anna memilih untuk memendam semua masalahnya sendiri. Pelaku tindakan tidak senonoh terhadap Anna akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwenang. Sementara Anna tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sekaligus menjalani rehabilitasi kejiwaan. Teman-teman, kasus perbuatan tidak senonoh apalagi korbannya anak adalah kasus yang sangat-sangat kompleks. Seringkali korban merasa nggak tahu harus berbuat apa ketika mendapatkan perlakuan tidak senonoh apalagi dari orang terdekat. Korban takut dituduh sebagai pihak yang bersalah karena sudah memancing pelaku. Akhirnya para korban memilih untuk memendam masalah mereka. Saya ingin menekankan sekali lagi, diam tidak akan menyelesaikan masalah. Mencari pertolongan memang tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi dengan bicara dan mencari pertolongan, kita bisa mencegah hal yang lebih buruk terjadi. Masalah yang dipendam hanya akan memicu stres dan berdampak buruk pada korban dan juga orang-orang di sekitarnya. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk.